Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bingung kenapa harga makanan bisa naik turun? Nah, di sini saya Cika Harito Putri, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Unipma dari Fakultas FKIP, bakal ngajak kalian bahas permintaan dan penawaran, konsep ekonomi sederhana yang sering kita temui sehari-hari. Yuk langsung kita mulai. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Kata kunci dari permintaan adalah ingin, mampu, dan harga. Artinya, keinginan saja tidak cukup, konsumen juga harus memiliki kemampuan membeli. Contohnya, ketika harga bakso naik, sebagian orang mungkin mengurangi pembelian bakso. Sebaliknya, ketika harga turun, permintaan bakso bisa meningkat. Inilah yang disebut dengan hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga, juga barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya. Ada faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga oleh beberapa faktor lain, antara lain pendapatan konsumen. Jika pendapatan meningkat, maka daya beli masyarakat juga meningkat. Selera atau tren, barang yang sedang tren cenderung memiliki tinggi jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, semakin besar potensi permintaan. Harga barang substitusi dan komplementer, contohnya yaitu kenaikan harga kopi bisa meningkat permintaan teh sebagai pengganti. Ekspektasi masa depan, jika harga diperkirakan akan naik, konsumen cenderung memiliki lebih banyak sekarang. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Dalam penawaran, berlaku hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak yang ditawarkan, dan sebaliknya. Misalnya, ketika cabai naik, petani akan terdorong untuk menjual lebih banyak cabai karena keuntungan yang diperoleh lebih besar. Nah, selanjutnya ada hubungan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran saling berinteraksi di pasar. Ketika permintaan lebih besar daripada penawaran, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran lebih besar daripada permintaan, harga akan turun. Nah, pertemuan antara permintaan dan penawaran akan membentuk harga keseimbangan, yaitu harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Harga keseimbangan inilah yang sering kita jumpai di pasar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, di sini ada contoh grafik permintaan dan penawaran. Di sini saya akan menjelaskan apa itu grafik permintaan dan penawaran. Nah, pada sumbu horizontal terdapat jumlah barang atau Q, sedangkan pada sumbu vertikal terdapat harga atau P. Garis yang menurun dari ke kiri dan ke kanan merupakan kurva permintaan. Kurva ini menunjukkan bahwa ketika harga tinggi, jumlah barang yang diminta sedikit. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang diminta meningkat. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Sementara itu, garis yang menaik dari ke kiri ke kanan merupakan kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan bahwa ketika harga naik, produsen bersedia menawarkan yang lebih banyak barang. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran disebut titik keseimbangan. Nah, pada titik ini, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, sehingga tercipta harga keseimbangan di pasar. Kurva permintaan miring ke bawah karena harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Terus, kurva penawaran miring ke atas karena harga dan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Pada pertemuan keduanya membentuk harga keseimbangan. Nah, berikut merupakan dari penjelasan grafik permintaan dan penawaran. Dari penjelasan yang saya sudah sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar ekonomi yang menentukan terbentuknya harga di pasar. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting, terutama bagi calon pendidik ekonomi. Bagi teman-teman yang tertarik mempelajari ilmu ekonomi secara mendalam dan aplikatif, ayo bergabung bersama saya di program studi pendidikan ekonomi Unipma, Fakultas FKIP. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.